Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berada dalam kegelapan adalah situasi yang tidak menyenangkan. Sebab di dalam kegelapan kita tidak bisa melakukan apapun, dan di dalam kegelapan kita bisa tersandung. Namun Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Tuhan Allah sangat menginginkan kita tinggal dan hidup di dalam terang. Oleh karena itu, jikalau kita mengingat dari 6 hari penciptaan yang dijelaskan dalam kitab Kejadian, penciptaan hari pertama adalah terang. Supaya terang yang memberikan cahaya yang bersinar, memberkati, menyertai, dan memberikan kehidupan kepada umat manusia dan dunia ini. Sebab di dalam terang ada kehidupan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan terang kepada kita. Namun manusia yang pertama itu memilih untuk hidup dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Namun karena begitu besar kasih Allah akan manusia, akan dunia ini, Dia memberikan pengampunan. Pengampunan adalah terang jalan kepada manusia yang melakukan dosa. Lalu kemudian manusia masih hidup di dalam dosa. Lalu Allah memberikan dirinya, menghadirkan dirinya dalam wujud Yesus Kristus yang menjadi terang di dunia ini. Oleh karena itu Injil Yohanes pasal 12 ayat 46 ini mengatakan, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian Yesus berkata. Yesus telah datang ke dunia ini untuk memberikan terang kepada kita umat manusia. Supaya kita hidup dan tinggal di dalam Dia yang adalah terang itu. Apa hal-hal atau situasi yang membuat manusia tinggal di dalam kegelapan? Yaitu ketika manusia memelihara dosa di dalam dirinya, ketika manusia hidup di dalam egonya sendiri, dan juga superioritasnya sendiri, dan juga hidup di dalam kehendaknya sendiri. Manusia yang hidup emosian, cepat marah, cepat tersinggung, adalah hal-hal kegelapan yang bisa membutakan mata hati orang. Ketika tidak ada belas kasih kepada sesama, ketika sesamanya menjadi musuhnya dia perlakukan, ketika suami lagi tidak menyayangi istrinya, ketika istri tidak menghormati suaminya, dan ketika anak-anak tidak tunduk kepada orang tua, maka setiap orang yang tidak dihargai akan mengalami kegelapan dalam hatinya. Maka ketika orang telah memelihara kegelapan dalam hatinya, putus asa, depresi, dan stres dapat menghampiri dia. Namun ketika Allah di dalam Yesus Kristus mengatakan kita sangat berharga di mata Tuhan, maka Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kegelapan itu. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam permusuhan, perselisihan. Tetapi Tuhan menginginkan kita hidup di dalam damai, sejahtera, dan kasih. Maka dikatakan di sana, ketika kita sebagai orang percaya tinggal di dalam Yesus, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Sebab Yesus telah memberikan cahaya dan sinar itu kepada kita saat ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku,
Jikalau saat ini hidupmu seolah-olah gelap, seolah-olah tidak ada lagi harapan, ketika kita percaya dan yakin sepenuhnya hanya pada Tuhan Yesus Kristus, yakin dan percayalah, ada secercah harapan, ada sinar yang menanti kita untuk setiap harapan dan doa kita. Jangan pernah berputus asa. Tetap tinggal di dalam terang Tuhan. Lakukanlah kebaikan karena ketaatan kita pada Yesus Kristus. Hidupkanlah belas kasihan. Hidupkanlah damai sejahtera dalam diri kita. Sebab kita yakin dan percaya Yesus yang adalah terang terus memberikan kehidupan bagi kita. Dan siapa yang tinggal dalam Yesus, siapa yang tinggal di dalam terang, biarlah hidupnya menghidupkan sesamanya. Bukan hidup lagi di dalam fanatisme, bukan hidup lagi di dalam egoisnya, bukan hidup lagi di dalam kemauannya dirinya sendiri, tetapi hidupnya telah dikendalikan oleh Yesus. Maka mari hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku, hiduplah di dalam terang dan lakukanlah hal-hal yang baik dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami terang itu supaya kami hidup, supaya kami mampu berjalan, supaya kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menapaki perjalanan hidup ini dengan baik. Biarlah kami terus Tuhan menatap terang-Mu, bukan hidup dalam kegelapan. Jauhkan kami Tuhan dari segala dosa. Jauhkan kami Tuhan dari segala yang tidak Tuhan inginkan. Tetapi kami terus yakin dan percaya, sekalipun kami mengalami pergumulan Tuhan, kami yakin dan percaya terang-Mu ya Yesus Kristus terus menuntun, menyinari langkah kami. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami. Kami berdoa Tuhan buat para pendengar firman ini saat ini. Berkatilah mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka, kerinduan mereka. Biar senantiasa Tuhan memberkati. Hanya padamu-lah kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.